Walaupun katanya orang-orang pendeta-pendeta yang pakai jam tangan mewah itu, yang pakai mobil mewah, Katolik sesat. Nyatanya Katolik itu berdiakonia melakukan ajaran Tuhan Yesus dibandingkan dengan si pendeta-pendeta yang penuh dengan Roh Kudus yang suka kesurupan, sandalawas lama-lama amblas ini. Pendeta yang kesurupan, sandalawas lama-lama amblas, kaya-kaya diberkati oleh iblis, dan mereka memperkaya diri sendiri, memanipulasi jemaatnya dengan perpuluhan, sementara mereka tidak memberitakan Injil, apalagi berdiakonia. Nyatanya mereka tega kok pakai jam tangan 1 miliar, sementara di depan matanya ada orang ngemis kok. Mereka tega kok. Itu kan berarti kan pendeta iblis, ya kan? Itu pendeta iblis, sudah jelas pendeta yang memperkaya diri sendiri, yang tidak peduli dengan orang-orang miskin di sekitarnya. Itu jelas pendeta iblis, bukan dari Tuhan. Dan Anda yang pergi ke gereja itu juga sama jadi jemaat iblis dengan sendirinya, ya. Ya. Kenapa? Karena Anda Mungkin mendukung. juga bisa. Ya. Sebentar Pak. Nah, tapi gereja Katolik dia benar-benar berdiakonia, dan mereka hidup mendukung dengan hidup kesederhanaan. Makanya ayo berdiakonia dan bermaturia, ya. Dan ingat, jangan takut. Jangan takut. Karena ketika Anda takut, seperti yang Pak Beta Maluku ini ngomong tadi benar. Karena ketika si Maruf Amin ada, si JK ada di sebelahnya Jokowi, kita pikir karena kita takut, udahlah biar Jokowi kerja sendiri. Akhirnya Jokowi kerja sendiri, mau nggak mau, jangan salahkan ya. Tadi Pak Victor Mandoyo bilang, itu ide Jokowi. Oh iya, jangan salahkan kalau Jokowi akhirnya mengegolkan ide-idenya para khalifah ini. Karena kalian yang nasionalis nggak ada yang nongol. Yang nongol cuma buser-buser doang, Denny Siregar, kalian tepuk tanganin. Tapi kalian nongol nggak? Enggak. Cuman busernya doang yang nongol. Buser ini bayaran. Kalau saya nggak bayaran, makanya saya nekat begini. Kenapa saya nggak bayaran? Saya independen, ya. Saya mewakili diri saya sendiri dan rombongan Nabi yang di sini. Begitu ya. Jadi teman-teman, ayo, jangan ketakutan, ya. Jangan ketakutan. Yang lucunya ya di Jerman sini ya, di teman-teman saya waktu kita mau merayakan tahun baru ya, ada satu orang kita ngerayain di rumahnya dia gitu kan. Terus kita kan makan babi kan, istri saya masak babi, teman-teman yang Batak-Batak masak babi. Tiba-tiba sih yang punya rumah yang babi-babi sembunyiin. Loh kenapa Pak? Ya karena teman-temannya muslim mau datang. Lah ya biar aja Pak, kita kan di Jerman Pak. Saya bilang begitu, kita kan di Jerman, mau makan babi. Nggak mau ya sudah, kita kasih tahu ini babi, ini ayam, ini sapi, lu yang mana. Terus saya mikir, ya tapi kan nggak enak. Enak Pak, belajar, mereka ajarin Pak. Kalau kita di Indonesia, kita selalu ketakutan, mau makan babi aja umpet-umpetan Pak. Dan ini terjadi ya di Eropa ini, para imigran-imigran ini pertama dia kaget. Saya pernah cerita ya, ada satu tetangga, ada satu yang saya baptis ya, tetangga teman satu ininya dia dulu ya, teman satu unitnya dia, orang dari Syria, dan tadinya mereka ribut karena si Cina ini makan babi, si Syria ini dia nggak makan babi. Tadinya ribut sampai ngeludah najis begitu. Tetapi terus saya datang, ya kan saya sering datang mampir gitu kan. Setiap kali saya masuk, saya bilang Assalamualaikum. Dia tahu saya Cina, dia bingung. Saya bilang Assalamualaikum. Kefal haluk, marhaban. Saya bilang gitu. Dia seneng kan, kegirangan kan. Dia ternyata ngerti orang Kristen baik, ya kan. Nah, terus dia mulai saya damaikan dengan yang orang Cina dari RRC ini. Terus akhirnya sekarang mereka bisa sharing lemari es, walaupun yang satu makan babi, satu enggak. Nah, yang di Indonesia ini yang geblek. Nah, karena kita ketakutan. Nah, saya bilang ini Eropa, saya bilang sama dia, kita nih di Eropa. Sekalian kalau kamu begitu sama ini, nanti kamu bisa dipenjara loh, saya bilang begitu kan. Malah sini takut sekarang, dia nggak berani. Sekarang malah mereka berteman ya, sama orang Syria ini malah berteman sih, orang dari RRC ini. Nah, di Indonesia kalian ketakutan. Kalian masih bermental budak, ketakutan. Pendeta-pendetanya sekalipun ketakutan. Makanya jangan ketakutan. Kalau kalian takut, Jokowi maka ide-idenya Jokowi, ide-ide dari Khalifah, karena kalian sendiri ketakutan, gak ada suara. Makanya kita suarakan, viralkan. Bisa nggak nih kita tembus sampai 500.000 viewer? 500.000 viewer sampai, ya kan? Diviralkan video ini, diviralkan supaya sampai ke semua kemana-mana bahwa GKI Yasmin ada bukti kebiadaban Islam di Indonesia. Diviralkan. Ya, saya sudah teriak-teriak begini, kalian malah ya YouTubers malah lagi teriak bidat sesat Trinitas Oneness. Kan geblek kalian, titisan iblis bener kalian kan. Orang kita lagi punya masalah yang lebih besar,
Kalian masih cari monetasi, mau cari duit dengan cara membidat-bidatkan orang lain. Ya, kalian sendiri ditanya paham kalian apa, trinitasnya sabelian semua. Nah, kalian yang ngomong bidat sesat, kalian sendiri bidat semua. Wah, tampak muka aja nggak berani. Nah, itu saya bilang tinggalkan YouTubers yang begitu, teman-teman. Tinggalkan, boikot saja kalau YouTubers yang begitu. Itu YouTubers yang mau mecah. Tapi kalau kayak Muri Wali, Esra Soru, dia kan berani tampak wajah. Dia berani mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Dan mereka pun berhenti kok, ngata-ngatain bidat sesat, mereka sudah berhenti kok. Kenapa sekarang yang kalian semua malah diambil sama orang Islam, gara-gara kalian bikin begitu diambil sama orang Islam, sama mereka buat bulian. Nah, bodoh kalian. Jadi kalian semua, ayo mulai kita suarakan GKI Yasmin, HKBP di Jombang, suarakan. Bahkan Ahmadiyah yang di Garut, suarakan. Karena itu bagian dari minoritas. Ya,